Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raizal Firmansyah Dan saya Alfian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar pendidikan kanker dengan judul analisis fenomena freerider pada tugas kelompok mahasiswa. Next. Latar belakang dan realitas akademik. Metode pembelajaran kolaboratif pendidikan tinggi memegang peran strategis bukan sekadar mentransfer ilmu kognitif, melainkan membentuk kepribadian, integritas, dan aspek efektif mahasiswa. Tugas kelompok idealnya dirancang untuk melatih kompetensi kolaborasi, komunikasi asertif, pembagian kerja yang adil, serta tanggung jawab kolektif. Fenomena freerider. Namun dalam realitas perkuliahan muncul tindak degradasi moral berupa menumpang nama tanpa kontribusi pemikiran, waktu, dan usaha yang adil. 3. Berikut teori Thomas Licona, yaitu moral knowing. Secara kognitif, pelaku sadar tindakannya salah, namun terjadi distorsi moral di mana ia merasionalisasi bahwa teman sekelompok yang pintar pasti menyelesaikan tugasnya. Yaitu yang berikut, moral feeling. Aspek efektif mengalami mati rasa moral, tidak ada rasa bersalah, tidak memiliki empati atas kesalahan fisik dan mental rekannya demi menutupi kesalahannya. Yang berikut, moral action. Tindakan nyata yang termanifestasi adalah menghindari tanggung jawab secara sengaja, yaitu compens of avoidance melalui jalur pintas manipulatif. Next. Budi pekerti Ki Hajar Dewantara. Keselarasan cita, rasa, dan karsa. Ki Hajar Dewantara menghasilkan karakter sebagai budi pekerti, yaitu kesatuan harmonis antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik untuk melahirkan tenaga kemanusiaan. Pada fenomena freerider, ketidakselarasan ekstrim memicu karsa parasit yang melanggar tata nilai sosial kelompok terkecil. Menurut Pusat Pendidikan, pembentukan budi pekerti ini adalah beban tanggung jawab kolektif antara ranah keluarga, kampus atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Next. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab masalah. Faktor individu, yaitu sifat malas yang akut, egosentrisme, dan orientasi belajar pragmatis yang hanya mementingkan sumber nilai atau ijazah semata. Dampaknya hilang integritas diri atau kepercayaan diri. Selanjutnya di sini ada faktor keluarga, yaitu asuhan yang kurang menanamkan kedisiplinan dan kemandirian, serta pola asuh yang memanjakan sehingga anak terbiasa bergantung. Dampak etisnya itu ketergantungan moral guru. Selanjutnya di sini faktor kampus, sistem penilaian tugas kelompok yang dipukul rata tanpa instrumen eksplisit untuk mengukur kontribusi real per individu, yaitu dampak etisnya menyuburkan ketidakadilan. Selanjutnya yang terakhir di sini faktor sosial, budaya permisif serta rasa canggung kelompok untuk melapor, menciptakan zona aman bagi pelaku. Dampak etisnya itu normalisasi penyimpangan. Dan yang berikut strategi solusi preventif. Yang pertama, pencegahan sejak awal, yaitu kontrak belajar internal. Setiap tim wajib menyusun fakta integritas tertulis yang berisi komitmen pembagian kerja, target bergerak, dan sanksi yang disepakati. Yang berikut, transparansi logbook. Penggunaan dokumen berasal bersama digital Google Suite untuk mencatat histori progres harian yang dipantau terbuka oleh seluruh tim dan dosen. Solusi kuratif dan penilaian. Sistem per asesmen atau penilaian sejawat. Langkah kuratif efektif adalah penilaian rahasia di mana anggota tim menilai kontribusi real satu sama lain. Nilai kelompok akan dikalikan dengan bobot kontribusi individu. Jadi nilai individu sama dengan nilai kelompok kali per kontribusi.
Komunikasi asertif. Mahasiswa didorong untuk berani melayangkan teguran objektif dan mengumpulkan bukti rekam jejak logbook kepada dosen demi memuaskan nama pelaku dari kelompok. Next. Dan yang berikut, refleksi personal mahasiswa, yaitu membiarkan diri menjadi seorang free fighter adalah pengkhianatan terhadap keadilan sosial terkecil dalam interaksi manusia, sekaligus merusak martabat diri sendiri dengan memakan keringat orang lain. Next. Saran konstruktif karakter. Yang pertama, bagi mahasiswa transisi perilaku nyata, mahasiswa harus memandang perkuliahan pendidikan karakter sebagai wadah transformasi etis spiritual nyata, bukan sekedar pelengkapan kredit SKS normatif. Latihlah mentalitas kepemimpinan asertif yang menentang ketimpangan tim. Bagi akademis dan dosen pengampu, institusi disarankan menerapkan aturan baku di setiap mata kuliah berupa penyematan evaluasi sejawat atau per asesmen yang berkekuatan formal dalam penentuan nilai akhir demi menutupi ruang manipulasi akademik. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.